Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmadini dengan NIM 210040027 dari sesi 0060 pada mata kuliah Pengembangan Media Video dan Televisi. Kali ini saya akan memproduksi sebuah video pembelajaran sebagai proyek individu dengan judul materi struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: pertama, dapat memahami struktur dan fungsi tumbuhan. Kedua, dapat membedakan fungsi masing-masing komponen tumbuhan. Dan yang ketiga, dapat menemukan keterkaitan antara bagian-bagian pada tumbuhan. Sebelumnya, kita semua tentu pernah merawat tumbuhan, bukan? Kalian pernah mikir nggak sih, gimana tumbuhan itu bisa hidup dan berkembang biak? Kalau dibandingkan dengan manusia atau hewan, tumbuhan kan nggak bisa berpindah. Selama hidupnya, mereka akan menetap di satu tempat. Lalu, bagaimana mereka bisa mencari makan? Nah, tumbuhan tetap bisa hidup karena mereka memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Nah, supaya makin paham nih mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, yuk simak video ini sampai selesai. Struktur tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki serangkaian tugas dan fungsi untuk menjaga kesehatan tumbuhan. Nah, sebagai gambaran tentang struktur bagian tumbuhan, silakan perhatikan gambar di samping ya. Nah, struktur bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah akar. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang seringkali tidak terlihat karena berada di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya akar ini berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Contohnya seperti ini. Struktur akar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bagian pematangan atau diferensiasi, yaitu tempat jaringan atau sel berkembang. Bagian ini terdiri dari epidermis yang merupakan bagian luar batang dan rambut akar. Kedua, ada bagian pemanjangan atau daerah pendewasaan dari sel kecil menjadi sel besar. Bagian ini terdiri dari protoderma dan meristem dasar. Ketiga, ada bagian pembelahan atau meristem, yang merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal. Bagian ini terdiri dari prokambium dan tundung akar yang berfungsi untuk menembus tanah. Adapun fungsi akar pada tumbuhan adalah: pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, untuk mengantarkan atau mengangkut air dan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Ketiga, sebagai alat penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan. Kedua adalah batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat di mana daun, bunga, serta buah melekat. Nah, bentuknya seperti ini. Struktur jaringan yang menyusun organ batang ini adalah epidermis, korteks, floem, xilem, kambium, dan empulur. Epidermis merupakan bagian terluar batang yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Korteks merupakan bagian yang berada di bawah epidermis. Sel-sel pada korteks ini mengandung zat tepung yang disebut dengan floterma. Selanjutnya, floem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi dari daun ke tempat penyimpangan cadangan makanan dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, xilem adalah jaringan pengangkut tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya, kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Empulur adalah bagian batang paling dalam pada batang tumbuhan yang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selain sebagai tempat melekatnya bunga, daun, dan buah, batang juga berfungsi sebagai pengarah tumbuhan agar mendapat cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Ketiga adalah daun. Daun ini merupakan organ yang tumbuh dari ranting sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, secara umum, daun ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu helai daun. Selanjutnya ada tulang daun, dan ada pelepah, serta tangkai daun. Helai daun adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya.
Nah, pada bagian ini terdapat zat hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil inilah yang berguna untuk menyerap cahaya matahari yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, tulang daun yang merupakan penopang daun agar menjadi kuat layaknya tulang pada tubuh manusia atau binatang. Selanjutnya ada pelepah daun yang merupakan pangkal daun yang berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang tumbuhan. Dan selanjutnya ada tangkai daun yang merupakan penghubung antara daun dan batang tumbuhan. Nah, seperti yang kita lihat di sekeliling kita, daun memiliki beragam jenis yang berbeda. Jenis-jenis daun pada tumbuhan adalah ada yang menyirit seperti ini, ada yang melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi. Namun apapun jenisnya, fungsi daun tetap sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai organ pernafasan tumbuhan, sebagai alat reproduksi vegetatif, serta sebagai pengantar proses transpirasi dan mutasi. Bagian selanjutnya adalah bagian yang sering menarik perhatian banyak orang karena memiliki warna yang beragam dan indah. Bagian ini adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Struktur bunga ini terdiri dari mahkota bunga yang berfungsi untuk melindungi alat reproduksi dan membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya, kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Kemudian ada kepala putik yang merupakan alat reproduksi betina yang menyimpan sel telur. Selanjutnya, tangkai putik yang merupakan penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selanjutnya ada benang sari yang merupakan reproduksi jantan yang terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Selanjutnya, bakal biji yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan sebagai tempat berlindungnya sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya ada dasar bunga yang merupakan tempat melekatnya mahkota dan komposis bunga lainnya. Dan yang terakhir ada tangkai bunga yang merupakan penghubung antara bunga dengan batang tumbuhan. Adapun fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai organ reproduksi dan sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan serta pembuahan. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting dalam tumbuhan. Bagian ini sangat berharga karena juga mengandung manfaat untuk kesehatan manusia. Bagian ini adalah buah. Buah biasanya dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut dengan bakal buah dan mengandung bakal biji seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi tidak semua tumbuhan memiliki buah ya. Pada umumnya buah terdiri dari kulit, daging, buah, dan biji. Buah ini memiliki 3 lapisan, yaitu pertama lapisan epikapilium, yaitu lapisan terluar pada buah yang tidak tembus air. Yang kedua adalah lapisan mesokapilium, yaitu lapisan yang terserat dan berdaging. Dan yang terakhir adalah lapisan endokapilium, yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji. Ngomong-ngomong soal buah ya, kalian tahu nggak sih apa fungsi buah yang sebenarnya? Fungsi buah yang sebenarnya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga sebagai organ yang membungkus dan melindungi biji. Oke, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur dari tumbuhan terdiri dari akar, kemudian ada batang tumbuhan, selanjutnya ada daun, dan ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.